Halo teman-teman, mari kita belajar tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. BKKBN menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik. Adapun dasar hukum penyelenggaraan SPIP di BKKBN adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN. 3. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN. 4. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 129-B3-B17 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN. 5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 13 Tahun 2018 tentang pedoman penilaian risiko di lingkungan BKKBN. Apakah pengertian SPIP? Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, apakah tujuan dilaksanakannya SPIP di lingkungan BKKBN? 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi. 4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, SPIP memiliki 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Mari kita bahas satu persatu unsur-unsur dari SPIP. Pertama, lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, dan hubungan kerja yang baik. Contoh kegiatan lingkungan pengendalian seperti pejabat eselon 2, 3, dan 4 secara berjenjang melakukan evaluasi dan interaksi yang efektif. Kedua, penilaian risiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisa risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian terdiri dari review kerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumen SPI. Contoh kegiatan pengendalian seperti review atas kinerja instansi, pengendalian pengelolaan sistem informasi dan fisik aset, serta pencatatan dan dokumentasi yang baik atas SPI. Keempat, informasi dan komunikasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi. Informasi dan komunikasi terdiri dari sarana komunikasi dan sistem manajemen informasi. Contoh informasi dan komunikasi seperti media informasi yang update dan forum diskusi untuk semua pegawai. Kelima,
Pemantauan pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Adapun pemantauan pengendalian intern terdiri dari pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Contoh kegiatan pemantauan pengendalian intern seperti adanya stok opname BMN berupa barang persediaan, dan adanya evaluasi dari APIP dan ditindaklanjuti. Siapa saja yang harus melaksanakan SPIP? Semua ASN di lingkungan BKKBN, yaitu dimulai dari Kepala Perwakilan, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana yang meliputi PLKB dan pegawai terkait, serta fungsional yang meliputi Widya Iswara, PKB, dan fungsional lainnya. Dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi, Kepala Perwakilan dibantu oleh tim pelaksana yang sering disebut Satgas SPIP. Jadi, apa saja tugas dan peran Satgas SPIP? Pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang efektif kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua, melaksanakan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP. Ketiga, melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN. Bagaimana prosedur dan langkah kerja penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN? Pertama, tahap persiapan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan seperti penetapan dasar kebijakan, pemahaman SPIP melalui sosialisasi, diklat dan pemanfaatan media, serta pemetaan dan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP. Kedua, tahap pelaksanaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan seperti penilaian risiko, pembangunan infrastruktur, internalisasi atau implementasi, dan pengembangan berkelanjutan. Ketiga, tahap pelaporan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaporan seperti pembuatan dan penyampaian laporan perkembangan SPIP semesteran dan tahunan. Tanpa kita sadari bahwa praktik SPIP telah dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari seperti rapat pengendalian program, sosialisasi, pemberian sanksi dan rekonsiliasi data, penyusunan laporan kegiatan, dan kegiatan lainnya. Pertanyaannya, apakah sudah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik? Semua kegiatan yang mendukung penyelenggaraan SPIP instansi harus terdokumentasi dengan baik sebagai bukti dokumen dalam penilaian tingkat maturitas SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tahun 2020, semua provinsi wajib melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP dengan pendampingan BPKP setempat. Mari wujudkan bersama maturitas SPIP perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah menuju level 3. Demikianlah video singkat tentang SPIP yang merupakan proyek perubahan diklat kepemimpinan 4 atas nama Liana Dewi Taufik. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan kompetensi ASN dan mendukung percepatan reformasi birokrasi BKKBN. Terima kasih. Kalau terencana, semua lebih mudah.